Saya kalau minta uang sama Maung Hercules pasti dikasih, tapi saya nggak pernah minta. Saya bilang, Hercules nggak usah ngasih Abah uang, tapi cukuplah Hercules banyak sedekah. Setiap Kamis sore, Hercules itu pasti sedekah santunan anak yatim. Kalau Ramadan, Maung Hercules itu sedekahnya sampai 3.000 anak yatim. Ayo Pak, kita yang dianggap baik kalah sama orang yang dianggap preman. Selamat sore dan jumpa lagi dengan Pak Git. Dengan ramainya situasi Hercules kemarin ya teman-teman tahu sendiri lah gitu. Pada saat Hercules juga mengatakan Gigi Ompong Setioso terus mengancam kepada Gatot Nurmantio, ya pokoknya polemik mereka itu terjadi gitu antara para jenderal ini. Mantan jenderal maksud Pak Git ya, sama Hercules itu kan rame gitu ya. Nah itu adalah ceramah Miftah yang isinya itu seperti itu, bahwa Hercules ini orangnya baik gitu ya. Kemudian suka menolong, memberikan sedekah gitu ya, tiap Kamis sore memberikan kepada anak yatim, bahkan kalau Ramadan juga memberikan kepada ribuan orang yang membutuhkan ya. Ya tentu saja hal ini adalah hal yang baik ya, kalau soal yang namanya tadi memberikan santunan, sedekah dan segala macamnya itu adalah santunan atau perilaku, itu suatu perilaku yang baik. Tapi maksud Pak Git bukan di situ teman-teman. Konteks pembicaraan Pak Git itu bukan ke situ gitu. Mbok ya Miftah ini membuat narasi itu jangan seakan-akan masyarakat ini nggak tahu atau katakan bodoh gitu ya. Kalau kita mendengarkan omongannya Miftah seperti itu, ya tentu saja merasa gemes gitu, dengarnya gemes. Kok bisa ya membuat narasi itu menutupi atau seakan-akan masyarakat itu nggak tahu lah keburukan atau sifat kegerakan seperti ormas ini gitu ya. Jadi melakukan menutup-nutupi ya, sebetulnya bukan pas ini aja ya, pernah pada waktu itu juga soal Habib ya. Jadi orang minta untuk tes DNA untuk Habib. Nah, Miftah ini marah-marah ketika Habib Lutfi disuruh tes DNA. Kalau yang lain boleh, kalau Habib Lutfi jangan, karena perilakunya adalah baik. Ya nggak bisa begitu, maksudnya dengan keilmuannya dites juga DNA-nya, itu pun kalau berani, kalau enggak ya nggak usah, nggak masalah juga ya, itu satu gitu. Nah yang kedua sekarang untuk membela rombongannya ya, ini kan termasuk rombongannya nih, Habib Lutfi, kemudian Hercules, narasi yang diciptakan itu begitu teman-teman, artinya pokoknya gimana caranya supaya teman-temannya atau grupnya ini di mata orang itu adalah baik gitu. Ya kalau masalah katakan seperti ini ya, memberi santunan anak yatim gitu. Yang namanya Al Capone ya, Al Capone itu kita tahu lah mafioso gitu, artinya mafia yang tahu sendirilah teman-teman. Artinya kalau teman-teman buka itu di Wikipedia atau di Google atau di ChatGPT, gimana kelakuan Al Capone ini ya untuk mencari uangnya gitu, untuk mencari dana. Kemudian kalau dia dia juga punya banyak duit, yang artinya Al Capone ini juga memberikan tuh dananya itu bahkan 3 kali sehari untuk makan ribuan orang. Itu Al Capone tuh begitu. Jadi nggak sekonyong-konyong dia melakukan suatu kejahatan, dapat duit dari kejahatan dipakai buat kejahatan lagi, enggak. Dia juga membentengi dirinya untuk membuat supaya pandangan masyarakat umum terhadap dia adalah baik. Pernah pada suatu saat gitu ya, ada pertandingan bola gitu ya, Al Capone datang, wah itu disambut meriah gitu oleh para penontonnya. Artinya masyarakat juga suka gitu pada Al Capone, walaupun pada istilahnya pekerjaannya atau kegiatannya gitu ya, itu menimbulkan konflik hukum gitu. Tapi ya karena yang tadi itu artinya termasuk ya, Al Capone juga memberikan sedekah. Kalau memberikan sedekah malah
sedekahnya Al Capone ini lebih banyak kalau dibandingkan dengan Hercules ya. Kita kembali lagi ke masalah Hercules dan Miftah gitu ya. Jadi ini konsepnya begini teman-teman. Apa namanya, agama dan ormas ya, ini kedua-duanya itu sebetulnya digunakanlah oleh yang namanya oligarki atau penguasa-penguasa di Indonesia ini. Ya tidak lain juga ya, termasuk golongan Sembilan Naga dan kolega-koleganya lain kan masih banyak juga. Ini banyak menggunakan ormas-ormas ya, termasuk ya macam-macam ormas lah yang dipakai mereka untuk keuntungan ormas tersebut gitu. Ya contohnya saja dalam mengamankan sengketa tanah dan segala macam ya. Ormas-ormas seperti ini itu digunakan jadi bermain di luar hukum gitu. Artinya kegiatan seperti ini ya sudah dilakukan dari zaman dulu gitu. Artinya agama kemudian ormas ini dipakai buat kepentingan politik ya, kayak seperti kita ketahui dulu ya, pembuatan organisasi ormas katakanlah MUI gitu ya di zaman Soeharto ya, kebutuhan politik juga yang artinya pada saat itu Pak Harto juga buntu fatwa-fatwa agama untuk kepentingan politiknya. Dan kerjanya ormas itu jelas selalu berhubungan dengan yang namanya oligarki atau para penguasa dalam bidang ekonomi ya. Kalau mereka nggak ada hubungan gitu dengan organisasi ormas ini, nggak punya hubungan dengan para oligarki atau penyandang dana gitu yang menggerakkan ekonomi, yang jelas para penyandang dana atau katakanlah oligarki ini ya menginginkan suatu keuntungan dari gerakan ormas-ormas tersebut. Dan ini nggak ada yang gratis teman-teman, artinya itu berbayar semua untuk kepentingan para oligarki ini. Jadi kalau kita buat flow sheet gitu ya, di atas itu yang paling atas itu ya para penguasa ekonomi gitu. Terus mereka turun ke bawah istilahnya gitu, menggunakan ormas, terus menggunakan termasuk ormas agama juga ya. Nah ini untuk kepentingan-kepentingan mereka ya. Contohnya misalnya terbuatnya sebuah undang-undang ya, terbuat undang-undang misalnya termasuk UUD 45 yang pasal 33 di tahun 2002 gitu, dan segala macam banyak lah undang-undang yang titipan-titipan dari oligarki untuk kepentingan oligarki tersebut. Nah itu salah satu contohnya kalau dalam bentuk yang secara struktural pemerintahan seperti itu. Nah kalau bangsanya ormas yang seperti Hercules kemudian dan segala macamnya ini semi resmi dan tidak gitu, jadi berkesan abu-abu lah seperti itu ya. Teman-teman ngerti sendirilah pergerakannya seperti apa gitu, contoh konkretnya tuh biasa lah kelihatan gitu ya. Dan hal ini itu adalah hal yang lazim digunakan di Indonesia. Intinya jadi begini teman-teman, himbauan Pak gitu terhadap maksudnya bukan Miftah aja ya. Banyaklah tokoh-tokoh agama yang berhubungan dengan politik gitu, yang dengan apapun mereka membuat narasi seakan-akan inilah malaikat gitu. Atau ya kalau tadi kan disebutin, coba bayangkan gitu, kita aja nggak kayak gitu gitu. Ya kan mereka uangnya banyak gitu. Yang kalau istilahnya diprediksi gitu penghasilan Hercules ya itu 3 miliar per bulan gitu ya. Itu kan banyak sekali itu 3 miliar per bulan. Bisa untuk ngapain aja. Dapatnya dari mana gitu. Kalau misalnya diaudit, boleh diaudit oleh KPK sama BPK, nah baru ketahuan gitu. Kalau misalnya gitu ya, bisa diaudit oleh lembaga keuangan negara gitu ya. Nah jelas ini kan kelihatan aliran dana atau cash flow-nya dari apa saja gitu. Dan kalau kita kembalikanlah ke sebuah dalil gitu ya, itu kan akan ditanya nanti, dari mana hartamu dan dikemanakan hartamu. Kalau misalnya pemasukannya itu karena hasil dari proses premanisme yang berkedok ormas ya, kemudian sebagian dibagikan kepada anak yatim ya, soal hitung-hitungan tuh itu urusan
manusia dengan hambanya lah. Tapi kan nanti itu dipertanyakan tentang tanggung jawabnya. Termasuk omongannya Miftah ini nanti narasinya ini juga dimintai pertanggungjawaban gitu. Artinya narasi ini yang jelas itu menurut Pak Git adalah narasi sesat yang membodohkan masyarakat. Dan karena Indonesia ini mayoritas Islam, ya banyaklah yang menggunakan topeng-topeng dengan kedok-kedok agama Islam tadi, entah itu dari ormas apapun gitu ya, tidak tertentu maksudnya cuman ormas A saja tidak. Jadi ini masuknya nanti lebih ke oknumnya ya. Dan harapan Pak Git ya supaya teman-teman bisa menyaring informasi yang diberikan gitu, apakah ini masuk akal gitu atau tidak. Nah, itu yang penting adalah sebetulnya mencerdaskan bangsa ya Kak. Gimana bangsa ini mau cerdas gitu kalau para pendakwahnya banyak yang masih seperti ini, yang membuat narasi hingga membuat rakyatnya itu menjadi bodoh. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.